Halo guys, selamat datang di my channel yang membahas tentang history, bermaksud untuk membagi informasi. Semoga channelnya tidak sepi karena ceritanya sedikit mengedukasi. Sebelum lanjut, jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan tombol loncengnya biar tidak ketinggalan info menarik lainnya. Selamat menyaksikan. Majapahit. Majapahit adalah kerajaan Hindu-Buddha yang pernah berjaya di Nusantara. Setelah runtuhnya Sriwijaya sebagai kerajaan nasional, lalu lahir lagi kerajaan nasional kedua di Nusantara, yaitu Majapahit. Karena wilayahnya hampir menguasai seluruh Nusantara, bahkan menjadi kerajaan terbesar di wilayah Asia Tenggara. Kerajaan ini berdiri pada tahun 1293 dalam kota Karaton sebagai kotanya orang Trik. Desa itu dinamai Majapahit yang namanya diambil dari buah maja dan rasanya pahit. Dari buah tersebut sehingga lahirnya nama Majapahit. Berdirinya kerajaan Majapahit. Berdirinya kerajaan Majapahit merupakan kelanjutan dari kisah runtuhnya kerajaan Singosari. Berdirinya kerajaan ini sebenarnya sudah direncanakan oleh Kertarajasa Jayawardhana atau Raden Wijaya, yang mempunyai tugas untuk melanjutkan kemegahan Singosari yang saat itu hampir runtuh oleh pemberontakan Jayakatwang. Nah, Raden Wijaya ini merupakan menantu dari Kertanegara yang sebelumnya menjabat sebagai panglima di Singosari dan berhasil meloloskan diri dari pembantaian Jayakatwang dari gelang-gelang. Kemudian Raden Wijaya mengungsi ke Sumenep untuk meminta bantuan Arya Wiraraja. Semasa muda, Arya Wiraraja pernah mengabdi kepada Narasimhamurti, kakek Raden Wijaya. Maka ia pun bersedia membantu sang pangeran untuk menggulingkan Jayakatwang. Raden Wijaya bersumpah jika ia berhasil merebut kembali tahta mertuanya, maka kekuasaan akan dibagi dua, yaitu untuk dirinya dan untuk Wiraraja. Siasat pertama Raden Wijaya itu pura-pura menyerahkan diri kepada Kediri atas jaminan dari Arya Wiraraja, dan Jayakatwang pun menerimanya dengan baik. Sebagai bukti takluk, Raden Wijaya siap membuka hutan tarik di Desa Tarik Sidoarjo, yaitu di Jawa Timur, sehingga kawasan wisata bagi Jayakatwang yang gemar berburu ini dikabulkan oleh Jayakatwang. Raden Wijaya dibantu orang-orang Madura, yaitu kiriman Arya Wiraraja, membuka hutan tersebut dan mendirikan sebuah desa yang bernama Majapahit. Pada tahun 1293 datang Laskar Tartar atau tentara Mongol untuk menghukum Kertanegara yang berani menyakiti utusan Kublai Khan tahun 1289. Adipati Arya Wiraraja kemudian menasihati Raden Wijaya untuk mengirim utusan dan bekerja sama dengan pasukan besar ini, dan menawarkan bantuan dengan iming-iming harta rampasan dan putri-putri Jawa yang cantik. Setelah dicapai kesepakatan, maka diseranglah Prabu Jayakatwang di Kediri, yang kemudian dapat ditaklukkan dalam waktu yang kurang dari sebulan. Setelah kekalahan Kediri, Jenderal Sipi meminta janji putri-putri Jawa tersebut, dan kemudian sekali lagi dengan kecerdikan Adipati Arya Wiraraja, utusan Mongol di bawah pimpinan Jenderal Kautsing menjemput para putri tersebut di desa Majapahit tanpa membawa senjata. Hal ini dikarenakan permintaan Arya Wiraraja dan Raden Wijaya untuk menjemput putri Raja Jawa itu harus meletakkan senjatanya, dikarenakan para putri yang dijanjikan itu masih trauma kepada senjata dan peperangan yang seringkali terjadi. Setelah pasukan Mongol Tartar masuk ke desa Majapahit tanpa senjata, tiba-tiba gerbang desa ditutup dan pasukan Ronggolawe maupun Busora bertugas membantainya. Hal ini diikuti oleh pengusiran pasukan Mongol Tartar baik di pelabuhan Ujung Galuh, yaitu di Surabaya, maupun di Kediri oleh pasukan Madura dan Laskar Majapahit. Dalam catatan sejarah, kekalahan pasukan Mongol Tartar ini merupakan kekalahan yang paling memalukan, karena pasukan besar ini harus bercerai-cerai. Setelah mengusir pasukan Mongol Tartar, menurut itu Harsawijaya sesuai dengan perjanjian Sumenep tepatnya pada tanggal 10 November 1293 Masehi, Raden Wijaya diangkat menjadi Raja Majapahit yang wilayahnya meliputi
Malang, bekas Kerajaan Singosari, Pasuruan, dan wilayah-wilayah bagian barat. Dengan di wilayah timur berdiri Kerajaan Lamajang Tigang Juru yang dipimpin oleh Arya Wiraraja, yang kemudian dalam dongeng rakyat Lumajang disebut sebagai Prabu Menak Koncar I. Kerajaan Lamajang Tigang Juru ini sendiri menguasai wilayah seperti Madura, Lamajang, Patukangan atau Pananukan, dan Blambangan. Raja-raja Majapahit. Yang pertama ada Kertajasa Jayawardhana, yaitu Raden Wijaya. Memerintah dari tahun 1293 sampai 1309 Masehi. Beliau adalah pendiri Kerajaan Majapahit dan menantu dari Kertanegara Raja Singosari. Yang kedua, tahta dilanjutkan oleh anaknya yaitu Sri Jayanegara yang memerintah tahun 1309 hingga 1328 Masehi. Yang ketiga ada Tri Buana Tunggadewi, yaitu memerintah tahun 1328 hingga 1350. Selama menjadi raja, Tri Buana Tunggadewi didampingi oleh suaminya yaitu Cakradhara atau Kertawardhana. Nah, pada masa pemerintahan beliau, Patih Gajah Mada itu dilantik menjadi patih yang terkenal dengan nama sumpahnya yaitu Sumpah Palapa. Yang keempat ada Hayam Wuruk yang memerintah tahun 1350 hingga 1389. Dan pada pemerintahan beliau, Majapahit mengalami puncak kejayaan. Karena semasa pemerintahan Hayam Wuruk, Majapahit mengalami perluasan wilayah, kekuasaan, dan pengaruh di seluruh Nusantara. Di masa pemerintahannya banyak infrastruktur yang dibangun, banyak karya sastra yang diciptakan, seni dan budaya pun berkembang pesat. Yang kelima ada Wikramawardhana, memerintah tahun 1390 hingga 1428. Wikramawardhana ini merupakan suami dari Nagawardhani, yaitu anak dari Hayam Wuruk, sehingga Wikramawardhana merupakan menantu dari Prabu Hayam Wuruk. Yang keenam ada Sri Suhita tahun 1429 hingga 1447. Nah, kalau mungkin melihat dari cerita Damar Wulan, Sri Suhita itu terkenal dengan nama Dyah Kencana Wungu. Yang ketujuh, Dyah Kartawijaya yang memerintah tahun 1447 hingga 1451. Nah, Dyah Kartawijaya ini memiliki gelar yaitu gelar Brawijaya I. Dyah Kartawijaya ini merupakan adik dari Sri Suhita. Karena perkawinannya dengan Brahyang Prameswara Ratna Pangkaja tidak dikaruniai putra, maka sepeninggalan Sri Suhita, Majapahit dikuasai oleh Dyah Kartawijaya yang merupakan adiknya Raja Sawardhana, yaitu dengan gelar Brawijaya II dari tahun 1451 hingga 1453. Gili Sawardhana atau yang bergelar Brawijaya III yang memerintah tahun 1456 hingga 1466. Singha Wikramawardhana atau Brawijaya IV yang memerintah 1396 Saka atau 1466 sampai 1474 Masehi. Pada tahun 1474 kekuasaan Singhawardhana digulingkan oleh keponakannya sendiri yaitu Bre Kertabumi. Karena tidak mengalami kekalahan perang melawan Bre Kertabumi, Singhawardhana mengungsi ke Daha. Sejak itu Bre Kertabumi menjadi Raja Majapahit. Bre Kertabumi atau Brawijaya V. Kejayaan Kerajaan Majapahit. Pada masa pemerintahan Raja Hayam Wuruk dan Patih Gajah Mada, Majapahit telah mencapai zaman keemasan. Wilayah kekuasaan Majapahit sangat luas, bahkan melebihi luas wilayah Republik Indonesia sekarang. Seluruh kepulauan di Indonesia berada di bawah kekuasaan Majapahit. Hal ini memang tidak dapat dilepaskan dari kegigihan Patih Gajah Mada. Sumpah Palapa yang ternyata benar-benar dilaksanakan itu membawa hasil yang sangat besar bagi perkembangan kerajaan Majapahit. Dalam melaksanakan cita-citanya, Patih Gajah Mada didukung oleh beberapa orang, misalnya Aditya Warman dan Laksamana Nala. Di bawah pimpinan Laksamana Nala, Majapahit membentuk angkatan laut yang sangat kuat.
tugas utamanya adalah mengawasi seluruh perairan yang ada di Nusantara di bawah pemerintahan Hayam Wuruk. Menurut Kakawin Negara Kertagama, daerah kekuasaan Majapahit meliputi Sumatera, Semenanjung Malaya, Kalimantan, Sulawesi, Kepulauan Nusa Tenggara, Maluku, Papua, dan Tumasik yang sekarang Singapura, dan sebagian wilayah Filipina. Majapahit juga memiliki hubungan dengan Champa, Kamboja, Siam, Burma, bagian selatan, dan Vietnam. Bahkan mengirim duta-dutanya ke Tiongkok. Di bawah pemerintahan Raja Hayam Wuruk, rakyat Majapahit hidup aman dan tentram. Hayam Wuruk sangat memperhatikan rakyatnya. Keamanan dan kemakmuran rakyat diutamakan untuk dibangun jalan-jalan dan jembatan-jembatan. Dengan demikian lalu lintas menjadi lancar. Hal ini didukung kegiatan keamanan dan kegiatan perekonomian, terutama perdagangan. Pada pemerintahan Hayam Wuruk, bidang sastra mengalami kemajuan. Karya sastra yang paling terkenal pada zaman Majapahit adalah Kitab Negara Kertagama. Kitab ini ditulis oleh Empu Prapanca pada tahun 1365 Masehi. Kitab lain yang penting adalah Suta Soma. Kitab ini disusun oleh Empu Tantular. Dalam kitab Suta Soma itu memuat kata-kata yang sekarang menjadi semboyan negara Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Di samping itu juga Empu Tantular juga menulis kitab Arjuna Wiwaha. Runtuhnya kerajaan Majapahit. Runtuhan Majapahit lebih disebabkan oleh ketidakpuasan sebagian besar keluarga raja. Setelah turunnya Hayam Wuruk, perang Paregreg telah melemahkan unsur-unsur kejayaan Majapahit. Mengalami kelemahan karena rajanya yang berkuasa tidak mampu lagi mengembalikan kejayaannya. Unsur lain yang menyebabkan runtuhnya Majapahit adalah semakin meluasnya pengaruh Islam pada masa itu. Selain itu, terjadi pemberontakan pada masa pemerintahan Pri Kertabumi atau Brawijaya V oleh Gilindrawardana Dyah Ranawijaya dari kerajaan Daha. Lalu Gilindrawardana memindahkan ibu kota Daha dan mengangkat dirinya sebagai Raja Majapahit dengan gelar Brawijaya VI. Ada yang mengatakan pemerintahan Majapahit itu berakhir di masa Pri Kertabumi atau Brawijaya V. Ada juga yang beranggapan bahwa Gilindrawardana masih bisa dianggap raja walaupun tidak resmi. Pada saat itu, Raden Patah atau Sultan Fatah, pendiri Kesultanan Demak yang merupakan putra dari Pri Kertabumi atau Brawijaya V, merasa berhak dengan tahta Majapahit. Gilindrawardana pun berniat menjalankan hubungan persahabatan dengan Portugis yang sedang menduduki kekuasaan Malaka. Mengetahui itu, para pasukan Majapahit utusan dari Gilindrawardana dihadang oleh armada Demak supaya para pasukan Majapahit ini tidak sampai ke Malaka dan menemui Portugis. Kalau utusan itu sampai ke Malaka, otomatis Jawa akan lebih cepat dijajah oleh bangsa Eropa. Dan pada saat itu pula putra mahkota Demak yang bernama Adipati Unu sedang melakukan perlawanan dan pengusiran Portugis di Malaka. Kemudian putranya yaitu Raden Trenggono atau Sultan Trenggono menyerang Majapahit sekaligus mengakhiri riwayat dari kerajaan Majapahit tersebut.